Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang majalah Tempo. Berbicara tentang liputan majalah Tempo edisi khusus membahas Habib. Rupanya polemik nasab ini sudah menasional. Terbukti sudah diangkat oleh majalah terpercaya, majalah nasional, majalah yang dikonsumsi oleh para akademisi, para pengusaha, para intelektual sejak dulu. Makanya topik-topik pembahasan utama Tempo itu ditunggu dan biasanya krusial atau kritis, dan akan banyak kuping-kuping yang kepanasan, jenggot-jenggot yang kebakaran. Dan Tempo sudah paham dengan hal ini. Dia harus siap nanti akan diserang oleh para muhibbin atau mukibin yang menggadaikan intelektualnya, yang menggadaikan sejarah bangsanya demi suatu kaum atau kelompok yang sebenarnya menguasai mereka, tapi mereka enjoy saja. Itulah disebut mukibin atau fans, followers, fanatik buta, begitulah. Tetapi keberanian Tempo ini selevel di bawah keberanian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Tempo berani karena berdasarkan atau bersandarkan kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dan data-data yang dia selidiki, yang dia konfirmasi pun berasal dari data-data Kiai Haji Utsman Al-Bantani dan para penggiat polemik nasab lainnya. Sehingga mereka redaksi Tempo agak nyaman karena akan banyak pendukungnya. Tetapi ternyata perlawanan dari mukibin ini luar biasa. Saya dengar Tempo online sudah di take down, sudah diserbu para mukibin yang merasa kepanasan dengan berita ini, dengan liputan ini. Oke, baik, kita ulas apa yang diangkat oleh Tempo dalam edisi kali ini untuk konsumsi masyarakat Indonesia secara nasional. Artinya mereka yang awam pun akan menjadi tahu dan ngeh atau alert atau tersadar dengan informasi yang selama ini disembunyikan atau tersembunyi. Liputan khusus Idul Fitri Tempo enak dibaca dan perlu. Dengan cover yang cukup menarik, ilustrasinya pria berjubah putih, udang-udang panjang memegang tongkat yang ujungnya melengkung. Ini biasa diperlihatkan oleh Habib Taufik Assegaf sebagai Ketua RA Rabithah Alawiyah. Dalam ilustrasinya, udeng-udengnya yang panjang itu diperebutkan oleh orang-orang ingin juga memiliki seperti Habib Taufik Assegaf itu, ingin menjadi Habib. Maka di situ ada kata-kata obral gelar Habib. Polisi membongkar jual beli gelar Habib. Muncul gerakan menelisik keturunan Nabi Muhammad di Indonesia. Nah, jadi obral gelar Habib itu adalah fenomena lama, fenomena yang muncul jauh sebelum ada gerakan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, sebelum adanya penelitian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kenapa gelar Habib ini diobral atau diperjualbelikan? Karena prestisius, berharga, bermanfaat, bernilai duniawi, dan bisa didawir-dawir atau cepat kaya. Kenapa? Ya karena dengan modal cucu Nabi itu, garis miring Habib menjadi kunci kesuksesan duniawi. Dipuja-puja banyak orang, disanjung-sanjung orang, cepat mendapatkan follower atau jamaah, cepat mendapatkan uang atau bantuan. Sekali ngomong langsung diturut oleh masyarakat. Sekali jual ini dengan embel-embel milik Habib, maka para peminatnya sangat banyak. Makanya lelang-lelang itu, lelang siwak yang pernah dipakai Habib,
baju yang pernah dipakai Habib, bahkan minuman, gelas, segala macam yang pernah dipakai makan Habib, itu kalau dilelang nilainya jutaan. Beda dengan yang dipakai pribumi. Mana ada yang mau lelang? Jigong, itulah yang disebut lelang jigong, itu dari situ asalnya. Jadi jual beli gelar Habib ini ada menurut Tempo. Bagaimana validasinya? Ya terserah mereka. Bagaimana penelitiannya? Ya terserah mereka. Menurut kami orang ini cucu Nabi, ya distempel aja. Sah cucu Nabi, bayar. Kenapa? Karena tidak ada lembaga lain yang bisa memverifikasinya, yang bisa mengkritisinya. Bikin lembaga-lembaga sendiri, teliti nasab sendiri, sahkan nasab sendiri, sambungkan kepada Nabi sendiri. Ya enak banget itu. Makanya bisa orang itu dijadikan cucu Nabi oleh lembaga itu. Dan ternyata belakangan diketahui bahwa ketersambungan kepada cucu Nabi juga adalah hasil dari penelitian mereka sendiri. Tidak divalidasi oleh negara, tidak divalidasi oleh organisasi lain atau masyarakat lain. Satu-satunya yang mencoba memvalidasi adalah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, dan ternyata hasilnya tidak valid. Kita ke opini majalah Tempo, perbudakan spiritual masa kini. Jadi Tempo melihat perbudakan spiritual itu ada di masa sekarang ini. Contohnya adalah warga Indonesia yang masih dijadikan budak spiritual. Seperti apa sih budak spiritual itu? Ya orang-orang yang menghambakan dirinya atas nama agama. Karena termakan oleh doktrin-doktrin agama sehingga dia tidak punya kebebasan. Dia menghambakan diri, dia takut akan kualat, dia takut akan murkanya para Habib, dia takut berdosa, sehingga dia tidak akan berani macam-macam mengkritik, menanyakan dan lain-lain. Itulah disebut perbudakan spiritual. Yang padahal kalau kita sebagai orang luar melihat, mereka sungguh tersiksa. Hilang semua kebebasannya, hilang semua paham-paham agama yang membebaskannya, masuk ke dalam paham agama yang mengungkungnya. Maka itulah perjuangan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani adalah dalam rangka membebaskan muhibbin itu dari pengaruh-pengaruh doktrin tadi itu, sehingga mereka menjadi manusia yang merdeka, punya kebebasan berpendapat, punya kebebasan menjalankan agama. Jadi perbudakan spiritual ini adalah otokritik Mokhtar Lubis dalam bukunya Manusia Indonesia 1977. Jadi watak feodal, jiwa lemah, jiwa inlander itu masih ada dan dikaitkan dengan agama, yaitu pemujaan terhadap mereka yang disebut atau dianggap Habib itu, keturunan Nabi Muhammad, karena ada faktor aku keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi doktrin yang ada itu diterima begitu saja dan dipakai, ditanamkan dalam otak dan dijadikan pegangan, sehingga mereka otomatis menjadi budak. Kemudian orang-orang yang iri melihat para Habib yang punya banyak budak ini, ya otomatis kan menjadi dieluk-elukan, menjadi berpengaruh, menjadi tidak pernah salah, menjadi selalu dibela, menjadi banyak penjaganya dan lain-lain. Itu membuat iri. Irinya bukan seperti kita, iri untuk meneliti nasab, bukan itu, tetapi iri untuk menjadi Habib. Maka disitulah yang dimaksud Tempo ada jual beli gelar Habib itu, karena prospeknya yang cerah ke masa depan. Jadi Tempo menurunkan satu tulisan perkara Jens Meliawan Wibowo. Jadi dia mengaku bernama Habib Ahmad Jans Assegaf. Jadi Habib Ahmad Assegaf ini membuat grup WhatsApp dan dia menyatakan saya Habib dan saya sebagai guru. Dan dia juga menyebarkan informasi tentang kemuliaan keturunan Nabi Muhammad, hebatnya Ahlul Bait, bagaimana wajibnya orang-orang Islam memuliakan keturunan Nabi dan seterusnya.
Dia buat grup WhatsApp-nya. Nah, kemudian dengan grup yang dia buat itu, orang-orang ditawari untuk bisa kok menjadi Habib seperti saya. Akhirnya banyak orang tertipu mendaftar untuk menjadi Habib. Entah ini terjadi di RA atau tidak, tetapi oknum-oknum banyak yang melihat ini sebagai potensi bisnis yang besar. Ratusan juta loh mau mereka asal dapat gelar Habib. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian sekelumit dari laporan Tempo tentang jual beli gelar Habib itu. Kemudian Tempo juga menurunkan laporan bahwa Habib bukan keturunan Nabi Muhammad SAW berdasarkan penelitian Kiai Haji Imaduddin yang sudah kita ketahui bersama. Bagaimana cara menyimpulkannya, bagaimana kitab-kitab yang digunakan sudah banyak diulas dalam channel ini. Silahkan dibuka-buka lagi. Isinya sama saja dengan yang diturunkan Tempo. Kitab yang digunakan tahun berapa, bagaimana asal-usul Ubaidillah itu, bagaimana statusnya, apakah anak Ahmad bin Isa atau bukan, apakah dia hijrah ke Yaman atau tidak. Itu diulas, dibuat kopinya secara majalah oleh Tempo. Alhamdulillah. Jadi kalau selama ini kita lewat online di YouTube atau Facebook, maka kemudian diangkatlah ke dalam versi cetaknya oleh Tempo. Sehingga dengan demikian masyarakat bisa paham duduk persoalannya dan bagaimana menyimpulkannya. Tetapi informasi yang bagus yang diberikan oleh Tempo adalah bahwa jual beli gelar Habib itu terjadi karena adanya perbudakan spiritual tadi. Jadi orang tergiur untuk menjadi majikan Habib yang dipuja, yang punya banyak mukibin atau budak itu. Kemudian kesimpulan dari laporan Tempo ini adalah Habib bukan keturunan Nabi berdasarkan penelitian yang ada. Namun dalam edisi ini Tempo tidak menurunkan versi scientific DNA. Katanya sih mau nanti edisi berikutnya menurunkan laporan tentang ketidaktersambungan secara DNA. Mudah-mudahan. Dan dengan adanya laporan atau edisi khusus Tempo tentang Habib ini, kita patut bersyukur karena akan banyak warga masyarakat yang tercerahkan dan bisa dibebaskan dari perbudakan spiritual, insya Allah. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.